Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal orderan McD ya, yang kelewat ramenya gitu ya hari ini itu. Ini emang serentak sih kalau saya ini ya, info yang saya dapat itu emang serentak se-Indonesia. Jadi khususnya di Bandung, karena saya kan di Bandung ya, itu juga hampir semua McD itu ramai banget ya. Dari Miko Mall yang terdekat itu kan Miko Mall, ada di Buah Batu, di Gatot Subroto juga, Setiabudi. Jadi banyak banget lah, ada di King juga ya, itu yang di tengah kota. Semuanya rame, tapi mungkin kurang siap, mungkin yang bisa dikatakan kurang siap, atau emang udah tahu cuman jadi mengantisipasinya gitu ya, jadi berantakan. Jadi nanti kita akan tanya ya kepada driver yang barusan dapat orderan McD, karena saya kebetulan karena udah tahu rame banget, saya menghindari, jadi saya nggak dapat orderan McD gitu ya. Saya baru narik gosen lah, beneran ya gosen, dan saya sekarang udah dengan teman saya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, jadi kita udah bersama ya teman kita gitu, teman saya khususnya. Ini barusan teman saya yang dapat orderan GoFood di Miko Mall ya, bener ya? Betul, Miko Mall, betul, bener. di Miko Mall. Nah, saya juga sebenarnya dapat info dari dia gitu ya, bahwa McD itu udah ramai banget. Sebenarnya saya udah tahu di media sosialnya, dari Grab, dari GoFood, terus dari McD-nya gitu kan ada ya. Saya dapat pemberitahuan, cuman secara di lapangan gitu ya, saya tahunya dari dia gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya ya, gimana fakta di lapangannya gitu ya. Jadi dapat orderannya itu jam berapaan, Mang? Tadi saya awal pertama dapat McD jam 10. Itu masih normal, orderan keluar nunggu 10 menit langsung diantarkan. Udah masuk lagi, diantarkan, udah masuk, udah beres, saya kembali lagi ke McD untuk mencari order selanjutnya. Nah, di situ saya nggak tahu, waktu di jalan sudah nyamber orderan McD. Saya kirain akun lagi bagus, jadi sama saya langsung main geser aja. Ternyata McD lagi ada promo BTS. Saya kira itu bakal memakan waktu 1 jam 2 jam nunggunya. Ternyata driver terus membludak dikarenakan aplikasi dari McD belum ditutup. Nah, sudah hampir ada 100 driver udah ngumpul, kerumunan udah mulai sampai jalan. Nah, di situ ada polisi, Satgas, mulai Satgas Dinas Kesehatan, polisi, TNI, sampai Satpol PP juga masuk ke situ. Nah, barulah di situ bencananya. Kenapa saya sebut bencana? Dikarenakan yang bagian dapur McD, yang bagian memasak itu sudah dihentikan. Kerjanya naiklah ke atas dan takut ada keributan. Nah, tapi kan si driver masih bingung, aplikasi masih berjalan. Nah, di situ baru baru ngobrol sama pihak McD-nya. Oh, jadi tadinya ngiranya itu akun lagi bagus berarti ya? Betul sekali. Jadi itu sebenarnya McD orderan kedua kalinya di McD itu ya berarti ya? Betul. Oh, pertama belum antri pertama? Pertama belum antri, 10 menit langsung jadi normal. Oh. Dikarenakan BTS orderannya dimulai dari jam 11. Oh, jadi emang BTS itu bukan dari langsung McD pas buka, ada gitu belum? Dari jam 11 gitu ya? Tapi jam 11 jam makan siang. Jadi intinya itu gara-gara ada menu BTS itu ya? Ya, yang jadi kegaduhan gara-gara ada menu BTS. Oh, BTS itu apa sih? Sebenarnya ya buat K-pop ini, kalau misalnya suka BTS lebih baik. Duh, gimana ya? Padahal mah dari cupnya aja, paper bag-nya aja itu teh. Oh, jadi yang menarik itu dari Kemasan. Oh, dari Kemasan. cupnya aja gitu ya? Iya. Maksudnya yang dikejar dari menu itu kemasannya ya? Kalau makanannya itu biasa gitu? Makanannya hanya nugget, kentang, dan minuman. Jadi Cuman ya, kayak menu McD yang normal gitu Betul. lah ya? Oh, jadi yang membedakan menu BTS itu cuman dari kemasan. cupnya aja? Oh, jadi gitu ya? Nah, itu teh saya barusan dengar ceritanya langsung ya, berarti itu sampai ada Satgas
Satgas Covid ya berarti Betul, ya. Satgas Karena Covid. menimbulkan kerumunan gitu. Iya. Oh iya. Ada ratusan mungkin drivernya yang datang Lebih ya? lebih dari 100. sampai 100 driver ya. Jadi ya mungkin kita bisa bayangin ya kalau misalkan 100 driver ya pasti kalau nggak berkerumun kayaknya nggak mungkin juga kalau ada 100 driver ya satu resto gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita mau nyimpen driver 100 mau di mana gitu ya pasti social distancing-nya mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kemudian gimana Bang sama polisi dihentikan gitu? Ya, jadi sebelum ada polisi, orderan masih lancar. Memang aplikasi udah ditutup, cuman orderan yang udah masuk satu persatu mulai dikasih. Nah, dikarenakan sudah ketahuan polisi, jadi orderan dihentikan sama polisi. Nah, yang jadi masalahnya, yang orderan yang belum dikasih makanannya, jadi kan gantung. Nah, di situ pihak polisi, tadinya pihak polisi disuruh bubar, cuman kan kita bingung nggak bisa bubar kalau misalnya Karena belum di cancel ya. Iya, kalau masih di cancel kan masih nggak bisa bubar. Ya, gitu. Dan tadinya dari pihak McD juga nggak mau rugi dikarenakan sayang mungkin orderan banyak. Oh iya pasti Nah, banyak. Akhirnya timbullah keributan. Udah ribut berlarut-larut sampai 2 jam. Barulah pihak McD kita mah udah nggak ada jalan keluar, jadi aja dari pihak kan permintaan pihak driver ke Ya. pihak McD supaya aplikasi dibatalkan dari restorannya, Cancel di ya. cancel. Oh iya. Dikarenakan kalau misalnya Gojek kan nggak bisa, kalau udah di pick up nggak bisa di cancel karena Ya. udah super. Nah jadi itu. Jadi akhirnya itu gimana? Nunggu menunya sampai jadi atau di cancel gitu dari resto ya berarti ya? Betul, dari resto. Oh jadi akhirnya di cancel dari resto, performa turun nggak? Nggak, performa aman, cuman waktu yang Oh, terbuang. Iya sih rugi. Udah berapa jam nunggunya emang? 3 jam, sudah 3 jam. Berarti dari jam 11 sampai jam 2-an Jam ya? 2 lebih baru di cancel oleh pihak McD. Oh iya. Oke. Jadi emang bener ya, misalkan ada resto yang nonton, jadi sebenarnya emang kita sebagai driver bukan semata-mata dari uang aja gitu ya. Waktu juga kan berpengaruh. Kalau misalkan kita cuman narik satu orderan 3 jam kan rugi banget. Kayak saya dulu pernah dapat orderan set time itu sampai 7 jam. Satu orderan 7 jam. Itu juga ngerugiin. Mungkin ini hampir sama ya. Sebetulnya sekelas resto yang gede, McD kan bisa dikatakan gede gitu ya. Ya. Dia profesionalnya udah tinggi banget. Seharusnya ini nggak terjadi lah, udah diantisipasi ya. Apalagi ya kita driver setiap ada kejadian kayak gini kan pasti, soalnya McD nggak ada menu baru aja dia udah rame kan, Udah rame, betul. udah suka antri. Apalagi ini ada menu yang kayak gini otomatis rame. Seharusnya bisa diantisipasi gitu ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan Bang buat resto kayak gini lah, khususnya resto umumnya gitu ya. Nggak cuma McD doang, cuman khususnya yang lainnya gimana? Kalau menurut saya, kalau misalnya sekelas ya resto mau mengadain promo, mohon diteliti lagi gimana cara antisipasinya. Kalau misalnya perlu, apa kita harus di aplikasinya pakai pinter mungkin lah ya, Iya. yang udah punya resto mah. Apa dinyalain, dimatiin, nyalain, matiin supaya tidak menimbulkan keramaian. Oh ya, jadi buka tutup kayak gitulah ya. Betul. Oh ya, buka tutup. Jadi Jadi kan sebenarnya kalau misalkan di aplikasi Gobis ya, setahu saya, tapi nggak tahu benar nggak tahu enggak, itu kan bisa di on off gitu. Betul, Ya. Jadi betul. kalau misalkan ada orderan yang masuk mungkin sekitar 20, mungkin bisa di off Off dulu, terus nyalain lagi gitu mungkin Ya. ya. Cuman ya nggak tahu sih nanti efek ke restonya gimana. Cuman ya mungkin itu kan solusi lah dari driver ya kan. Betul. Karena kita taunya ya kayak gitu supaya misalkan nggak menimbulkan kerumunan. Yang pertama karena sekarang lagi pandemi ya. Pandemi. Terus yang kedua biar drivernya itu nggak terlalu lama nunggu kayak menunggu. gini gitu kan. Karena saya pernah banget tuh 7 jam, bayangin lah 7 jam satu orderan. Capek, bener-bener capek. Jadi bukan sampai keliling-keliling, kalau keliling kan udah pasti lah kita karena orderan. Ya. Nah ini nunggu, aduh benar-benar menguras energi gitu. Betul. Itu bukan driver 1-2, itu hampir 100 lebih yang itu. 100-an lebih. Jadi pasti menimbulkan emosi, menimbulkan keributan. Oh udah ya, pasti. dengar-dengar barusan sampai ada yang dipukul ya? Betul. Itu Tadi yang dipukul siapa itu, driver atau dari
pihak? Jadi tadi yang dipukul pihak driver lagi. Oh. Cuman memang dipukulnya juga bukan dari pihak restoran atau dari pihak polisi, tapi pihak driver lagi dikarenakan salah miskomunikasi. Jadi dia ke dalam bilang A, ke driver bilang B, jadi salah paham. Oh, jadi miskomunikasi ya. Jadi yang mukul juga driver gitu ya? Iya. Oh, jadi sesama driver ya, karena Iya. mungkin kan kita lagi panas gitu kan, apalagi posisinya kan mungkin jam 12-an mungkin ya. Iya. Iya, jam Jadi- 12-an, posisi cuaca lagi panas, kita juga lama nunggu kan, jadi kayak gitu mungkin ya. Betul. Jadi intinya sih pada akhirnya di cancel ya, Semua orderan dihentikan, gitu kan. terus di cancel satu persatu aplikasinya. Oh iya, jadi khusus Gojek ya, karena di cancel jadi otomatis membubarkan diri ya Gojek. Iya. Tapi kalau tahu nggak kalau Grab sama Shopee Food gimana? Sama Sama di-cancel juga? Sama di cancel juga. Oh gitu ya, oke. Oke, jadi itu ya video kali ini saya ya ini sambil narik juga ya, seperti biasa sambil narik kita tanya dulu sama teman kita gitu ya. Dan itulah ya video yang kali ini kita bikin gitu ya, semoga bisa diambil hikmahnya gitu untuk kedepannya kalau misalkan ada resto yang nonton gitu ya, dari ya termasuk keluhan juga dari driver supaya nggak terulang lagi, karena ini benar-benar merugikan. Jadi sebenarnya bukan kita aja yang rugi, tapi dari masyarakat umum karena menimbulkan kemacetan juga barusan di jalannya, karena ini kan McD-nya posisinya di pinggir jalan raya gitu kan. Di situ kalau misalkan nggak ada kerumunan kayak gitu juga udah macet ya, udah cukup macet lah, hari-hari biasa juga ditambah seperti itu kan macet. Saya juga melihat barusan sempat lewat ya banyak polisi gitu kan yang mengatur lalu lintas karena ya ada menu ini gitu ya, jadi ditimbulkan dari McD-nya gitu kan. Jadi ya disayangkan banget dari pihak McD-nya juga, kalau saya pikir juga rugi kan, karena orderan udah banyak yang masuk akhirnya di cancel kan, jadi menimbulkan kekecewaan kepada konsumen juga gitu ya. Oke, jadi mungkin itu videonya. Terima kasih Bang udah mau kita digali infonya gitu ya. Lain kali mudah-mudahan kita bisa ya Sering lagi. ya. Oke, jadi itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa ya share, like, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.